Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang sistem perankingan dan juga pertanyaan dari teman-teman yang sudah berkomentar di channel kami. Nah, mungkin nanti akan kita jawab ya. Nah, jadi kita akan ulas dari beberapa yang ada yang mengajukan pertanyaan ya. Nah, bagi teman-teman yang nantinya barangkali belum mengerti, nanti bisa di komentar ya. Nanti bagaimana mungkin kita bisa jawab. Nah, atau mungkin juga dari teman-teman yang lain yang mungkin tahu atau lebih tahu bisa menjawab di kolom komentar ya. Oke, kita langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Surya Fadila 44192. Diktum 18 itu teman-teman ya. Jadi misal formasi rumah sakit A satu formasi ya. Kemudian ternyata ada 3 pelamar ya. Kemudian formasi umum rumah sakit B satu formasi ternyata 0 pelamar. Nah, maka yang isi umum dulu kan yang peringkat kedua PG ke rumah sakit B. Ini pertanyaannya teman-teman ya. Oke, kita simulasi dahulu teman-teman ya. Jadi di sini ada rumah sakit A ya, rumah sakit A membutuhkan satu formasi ya. Kemudian ternyata ada 3 pelamar. Nah, ini bisa sudah PG atau belum? Ini pertanyaannya ya. Nah, jadi kita anggap aja sudah PG ya, passing grade ya, otomatis sudah lolos ya. Kemudian formasi yang kedua ya, ini yang pertama rumah sakit B ya. Nah, ini dibutuhkan juga satu formasi. Nah, ini 0 pelamar ya. Nah, kita anggap juga ini tidak ada ya, berarti 0 pelamar juga tidak ada ya. Oke. Nah, pertanyaannya maka yang diisi umum dulu kan yang berperingkat kedua PG atau ke rumah sakit B ya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau instansi daerah maupun instansi pusat untuk formasi umum itu juga bisa ya mengisi pada pelamar pada instansi yang tidak ada pelamarnya ya. Nah, jadi di sini ketika pada rumah sakit A ini satu formasi, 3 pelamarnya lulus PG semuanya. Nah, seumpamanya di sini nilainya yang pertama 500 ya, kemudian yang di sini 450 ya. Ini yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, yang ini 400 ya. Nah, untuk rumah sakit A dan rumah sakit B ini pada instansi daerah ya. Nah, contohnya gini, kalau semuanya instansi daerahnya di contoh di Surabaya. Ya, ada rumah sakit A, B. Nah, ini sudah termasuk di Pemkot ya, Pemkot Surabaya. Nah, pemerintah Kota Surabaya. Otomatis nanti ketika ada rumah sakit B yang kosong formasinya ya untuk pelamarnya tapi dibutuhkan satu formasi, ini bisa ya. Nah, ini ketika di sini dibutuhkan satu formasi otomatis ini tidak ya. Berarti sudah di rumah sakit A ya. Berarti ini tinggal ini ya. Nah, jadi ini. Nah, bisa jadi ini ditaruh di sini ya, biasanya yang paling tinggi nilainya. Nah, kalau dalam satu daerah itu hanya 2 rumah sakit. Nah, beda lagi kalau ada puskesmas yang lain ya. Nah, itu bisa diisi juga ya, jadi saingan ya. Jadi intinya peringkat terbanyak. Ya, terbaik maksudnya ya. Nah, jadi peringkat terbaik nanti bisa mengisi di salah satu rumah sakit B yang kosong ya. Nah, pada instansi atau maksudnya pada formasi di suatu daerah tersebut, teman-teman ya. Nah, ini penjelasannya teman-teman ya. Nah, jadi tadi kan yang ditanyakan ke 18 ya. Nah, ini ya. Nah, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah ya. Nah, ini ya.
Kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan, dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda. Nah, jadi jelas ya, masih bisa mengisi pada kualifikasi pendidikan yang sama dari unit atau lokasi kebutuhan yang berbeda. Nah, kemudian dijelaskan lagi ya, untuk ke-19 dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi pusat, pengisian kebutuhan hanya diberlakukan pada instansi yang melakukan pengelompokan. Nah, ini dijelaskan lagi, pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 berasal dari pelamar pada jenis kebutuhan dan kelompok jabatan yang sama, teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi ke 21. Pengisian kebutuhan sebagaimana diktum ke-18 dan diktum ke-20 berlaku untuk ketentuan sesuai masing-masing jenis kebutuhan ya. Jadi diktum ke-18 dan diktum ke-20 berlaku untuk ketentuan sesuai masing-masing jenis kebutuhan. Nah, untuk diktum ke-22 dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah diktum ke-21 diberlakukan maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan memenuhi ketentuan sebagaimana pada diktum ke-17 ya. Nah, jadi intinya peringkat terbaik ya teman-teman ya. Peringkat terbaik nanti bisa mengisi formasi yang kosong ya pada suatu daerah yang masuk pada istilahnya pemerintah kota tersebut ya. Kalau di sini contohnya Surabaya berarti ya Pemkotnya Surabaya ya pada naungan tersebut. Nah, ketika pada diktum ini teman-teman ya. Nah, pada diktum ke-22 ketika formasi umum ini sudah terpenuhi semuanya. Nah, ternyata ada rumah sakit C ya, katakanlah ya. Nah, ini jumlahnya juga kebutuhannya satu formasi, ternyata yang lamar juga 0 ya. Nah, ini sudah diisi ya, sudah diisi. Ternyata ini sudah penuh semua ya. Nah, tinggal ini yang belum. Nah, umumnya sudah penuh semua ya, sudah terisi di beberapa tempat ya, sudah full semua ya, sudah mengisi yang kosong. Nah, ini ada satu formasi yang belum. Nah, ini bisa diisi khusus. Nah, kriterianya apa teman-teman ya? Pada instansi yang sama, yang tidak masuk pada formasi khusus ya, yang tidak lolos maksudnya ya. Nah, jadi bisa diisi dari khusus pada instansi yang sama teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya dari calon sarjana ofisial. Nah, ini Bank Formasi Teknis Perencanaan Umum. Rata-rata nggak passing grade. Apakah diambil peringkat terbaik sesama umum? Nah, ini jelas tidak ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau tidak masuk PG ya dan plus peringkat terbaik otomatis tidak bisa teman-teman ya. Nah, tidak bisa ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Pada diktum ke-17, peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik ya. Nah, jadi untuk yang tidak masuk passing grade, nah ini pertanyaannya, apakah diambil peringkat terbaik sesama umum? Jelas tidak ya, teman-teman ya. Nah, jadi jelas tidak ya. Nah, nanti berarti kan otomatis ini ya untuk teknis perencanaan umum berarti kan kosong ya. Nah, jika pada instansi tersebut dibutuhkan katakanlah satu formasi ya. Otomatis nanti bisa diisi pada jabatan yang sama walaupun di tempat yang berbeda ya. Nah, jadi ketika ada teknis perencanaan umum di pada suatu daerah ya, di instansi daerah, katakanlah di instansi A. Nah, ini ternyata yang daftar 3 ya. Ternyata formasi yang kebutuhannya hanya 1. Nah, ini lulus PG semua. Nah, berarti bisa mengisi di sini, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya.
Oke, jelas ya? Lanjut. Nah, dari @sezandut7357. Nah, kalau yang dibutuhkan 6 dari formasi XTHK, 2 ada 2 orang dari non-ASN, ada 5 orang. Umum 8 orang. Kira-kira dari formasi umum bisa nggak, Pak, masuk di salah satu formasi tersebut? Nah, jadi kita kalkulasi ya. Kalau yang dibutuhkan 6 dari, nah ini kalau yang dibutuhkan 6 ya. Nah, berarti kan 6 ya untuk formasi katakanlah di rumah sakit A ya. Ada XTHK 2. Nah, kemudian dari non-ASN ada 5 orang. Non-ASN. Ini berarti kan khusus ya, teman-teman ya. Nah, khusus ya. Nah, pertanyaannya, umum 8 orang, kira-kira dari formasi umum bisa nggak masuk di salah satu formasi tersebut ya? Nah, ternyata ada umum 8. Nah, ini berarti kan umum. Ada 8 orang. Nah, misal kebutuhannya ada 2 yang umum ya. Nah, kalau seumpamanya yang ini ya, khusus, otomatis umum ini tidak masuk ya, tidak bisa masuk kepada khusus teman-teman ya. Nah, jadi umum ya ke umum teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya formasi umum bisa enggak Pak masuk di salah satu formasi, otomatis tidak ya. Nah, kecuali khususnya yang ini yang bisa masuk ke umum ya, apabila pada salah satu formasi tersebut diisi pelamar umum yang di instansi berbeda ya, itu bisa masuk ke umum. Nah, apabila full ya, umum, tidak full umum ya. Nah, jadi nanti yang khusus ini bisa masuk pada umum ya, pada instansi yang sama. Nah, intinya berarti khusus bisa ke umum, umum tidak bisa ke khusus teman-teman ya. Jelas ya? Oke. Nanti bisa lanjut ke komentar ya teman-teman ya. Nanti barangkali kita bisa mengulas bersama-sama, atau teman-teman yang mungkin lebih tahu bisa membantu untuk menjawab teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.